Perkenalkan, nama saya Cynthia Basa, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Elizabeth Medan. Saya akan memaparkan mengenai indera peraba. Peraba adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang visi antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi indera peraba. Indera peraba melakukan banyak fungsi vital, di antaranya yaitu perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sedin, sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme penggantian sel normal pada kulit. 2. Persepsi sensorik, di mana serabut saraf berasal dari akal saraf sehingga memberikan sensasi ke area tertentu dari kulit yang disebut dermaton. Serabut ini mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. Selanjutnya, 3. Pengatur suhu tubuh, di mana kulit itu berfungsi untuk membantu mengontrol suhu tubuh, seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit ini akan melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. Selanjutnya, ekskresi beberapa cairan tubuh, di mana kulit juga merupakan organ ekskresi sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Oke. Dalam indera peraba ini terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis. Terletak di atas lapisan ketiga, terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan atau kadang disebut hipodermis. Hipodermis ini bagian ini dia bawah. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan sol. Epidermis ini tembus pandang sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan epidermis ini terdiri dari stratum corneum, lapisan tanduk, di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar dan terdiri juga dari membran sel yang tersusun rapat dan keraten. Stratum lucidum atau lapisan bening, di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. Stratum granulosum atau lapisan granular, yaitu di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, stratum spinosum atau lapisan berduri, di mana lapisan ini juga dapat membentuk keratin dan kaya akan asam ribonukleat. Selanjutnya ada stratum basale atau lapisan basal, yang merupakan lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superfisial pada lapisan ini. Terdapat melanosil, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi.
Selanjutnya ada dermis. Ini dia dermis, dari sini ke sini. Dermis ini disebut juga korium, yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik, saraf dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki dua lapisan, yakni dermis papiler, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari, tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan dermis reticular, di mana lapisan ini menutupi lapisan jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen, sehingga memberikan kekuatan struktur dan elastisitas pada kulit. Selanjutnya subkutan atau hipodermis. Ini dia hipodermis, di mana lapisan jaringan subkutan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerap syok, dan penyerapan energi. Mekanisme sensasi pada kulit, misalnya sensasi pada tekanan dimulai. Tekanan pada kulit ini dimulai adanya tekanan pada kulit sehingga korpuskel pecinia atau ujung saraf pada kulit. Ujung-ujung saraf pada kulit ini peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk, sehingga terjadilah depolarisasi, di mana keadaan saraf menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar, sehingga terbentuknya potensial aksi yang diaturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak, sehingga impuls diolah, maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Demikianlah hasil paparan saya mengenai indera peraba. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai indera pendengaran atau biasa disebut dengan telinga. Telinga atau pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara, kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga luar atau outer ear, auricula concha helix. Telinga tengah atau middle ear, membran timpani, terdiri atas membran timpani. Membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah dalam membran timpani. Dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak disebut ossicles, yaitu malleus atau martil, incus, ini dia martil, tulang martil, incus atau landasan, ini dia landasan, tulang landasan, sanggurdi atau sanggurdi stapes, ini dia tulang sanggurdi. Berfungsi mentransfer getaran yang berasal dari genang telinga ke bagian dalam telinga. Saluran eustachius, ini dia saluran eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup telinga bagian dalam atau inner ear, yakni koklea. Koklea itu disebut sebagai rumah siput. Pada koklea ini terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara. Ini dia rumah siput, gelombang suara
menjadi impuls saraf vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea, dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Semisirkular atau saluran setengah lingkaran. Ini dia saluran setengah lingkaran. Mana ya saluran setengah lingkaran? Ini saluran setengah lingkaran. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Dalam membran timpani terdapat malleus atau martil, tulang malleus atau martil, incus atau tulang landasan ini, dan sanggurdi, tulang sanggurdi ini, yang berfungsi mentransfer getaran yang berasal dari genang telinga ke bagian dalam genang telinga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme telinga. Suara dapat masuk ke dalam telinga melalui udara. Jadi udara dapat masuk melalui telinga. Suara dapat masuk melalui telinga. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga, ini daun telinga, atau auricula yang berada di bagian luar telinga, lalu diteruskan ke genang telinga. Bagian ke dalam sini sudah termasuk ke genang telinga atau membran timpana. Akibatnya genang telinga bergetar, kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya ke ujung saraf. Oleh ujung saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai sistem indera pendengaran. Indera pengecap merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Reseptor lidah. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi menjadi 3, yaitu papila fungarium yang berbentuk seperti benang halus. Selanjutnya ada papila filiform yang berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Dan selanjutnya ada papila circumvallata berbentuk seperti jamur. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu rasa manis. Rasa manis terletak di ujung lidah yang disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Rasa asin terletak setelah rasa asam yang disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga, asam. Itu terletak di dekat lidah bagian manis, yaitu yang disebabkan oleh ion H+, suatu zat yang seperti asam netrat atau jeruk. Yang pahit di ujung lidah disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa pahit juga, yang disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksid. Selanjutnya, indera pengecap terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kelompok ototnya. Otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Selanjutnya, otot ekstrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makan, menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Mekanisme lidah jalannya rangsangan berupa rasa. Satu molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. 2 rasa masuk ke tunas pengecap
dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf akan diinterpretasikan menjadi rasa makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu rangsangan tersebut diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak, lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit suatu makanan atau minuman tersebut. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 0320211010, Stika Santa Elizabeth Medan, Prodi S1 Keperawatan. Izinkan saya memaparkan anfis penginderaan. Yang pertama yaitu mata penginderaan. Alat tambahan mata terdiri atas alis mata atau supercilium adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata. Berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Selanjutnya ada kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra, bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. 3. Bulu mata. Bulu mata atau ciliae ialah terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata, yaitu ada lagi aparatus lacrimalis atau saluran air mata, berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata mempunyai diameter berkisar 24 sampai 25 mm. Bagian dari bola mata yaitu ada kornea. Ini dia kornea yang berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi menyerap nutrisi dan oksigen dari air mata untuk seluruh lapisan kornea. Selanjutnya ada selaput pelangi atau iris. Ini dia selaput pelangi atau iris, bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata. Selanjutnya ada anak mata atau pupil. Anak mata atau pupil, ini dia anak mata atau pupil, berfungsi dalam mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa mata, yaitu ada lensa mata, ini dia lensa mata, merupakan suatu kristal yang berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Selaput keras atau sklera, ini dia ada selaput keras atau sklera, mana dia selaput keras atau sklera, ini dia, berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Selaput koroid, ini dia. Selaput koroid terletak di antara retina dan sklera yang berfungsi memberikan nutrisi pada retina. Bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Bintik kuning itu, ini dia bintik kuning. Ini selaput jala atau retina atau selaput jala, ini dia, berguna untuk menangkap bayangan. Di retina terdapat ada makula, merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita. Ini bagian ini semua sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek dengan baik. Ada saraf optik, yaitu ini dia saraf optik, Bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke dalam otak. Yaitu ada juga mekanisme sistem mata atau penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Ini ke dalam lensa mata. Mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor di bagian lain retina. Selanjutnya retina mengirim ujung-ujung saraf
untuk di mana retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Benda tersebut dapat dilihat oleh mata ini. Terus penginderaan yaitu ada hidung atau penciuman. Tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian-bagian hidung yaitu bagian hidung terdapat septum nasi. Ini dia septum nasi atau pembatas antara lubang hidung kanan dan lubang hidung bagian kiri. Hidung terdiri dari tulang keras dan kartilago. Jadi ini semua tulangnya terdiri dari tulang keras dan kartilago. Di hidung terdapat dua bagian kartilago, yaitu ada kartilago nasiotralis, kartilago alaris mayor, ada juga yaitu rongga hidung. Ini dia rongga hidung. Ke dalam rongga hidung setelah melewati lubang hidung akan memasuki kavum nasi, adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian. Nasal vestibul, bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibul. Jadi kalau udah masuk ke dalam, yang dijumpai yang pertama adalah nasal vestibul, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung di bagian depan, kira-kira di sini. Nasal vestibul ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu. Jadi dalam lubang hidung ada bulu-bulunya. Bulu ini disebut dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibul ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang sangat banyak. Bulu-bulu hidung bulu-bulu di dalam hidung itu berfungsi untuk menyaring benda asing yang menyaring benda-benda asing bersama udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam. Lekukan pada ini konka, yaitu superior atas, superior tengah, serta inferior. Ini dia. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Jadi bau yang masuk dari bau atau udara yang masuk ke hidung akan dideteksi dari konka. Membran mukosa, fungsi dari membran mukosa itu seperti bulu-bulu halus menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus atau mukus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Sinus, ini sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsi sinus adalah menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Mekanisme kerja hidung saat menghirup udara untuk bernapas masuk ke dalam, bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia itu bulu-bulu halus, dan bau akan larut di dalam lendir. Di dalam bulu-bulu halus itu terdapat lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau, serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau, dan disalurkan melalui otak. Setelah itu otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut.